Hello guys, welcome back to my channel di Funboy. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita web novel yang berjudul Fisik Dewa Tertinggi. Cerita dimulai. Suasana di salah satu sekte awan hijau terletak di kota Tanoma dari alam bela diri, yang dimana sekte awan hijau adalah sekte nomor satu dari 10 sekte terbaik yang memiliki ribuan murid di sekte dalam. Tentunya ada banyak jawara yang memiliki seni bela diri yang luar biasa, dan ada juga yang supernatural yang mendominasi dunia. Di pagi yang cerah, terlihat sebuah tempat penginapan yang dimana ada seorang wanita cantik yang sedang menemani pria yang sedang berbaring. Dan nama wanita cantik tersebut bernama Rize. Dan nama pria tersebut juga sebagai pemeran utama kita di web novel ini adalah bernama Finn. Rize berkata, "Senior Finn, Senior adalah murid divisi internal, menerobos alam badan tingkat 10 dan tinggal selangkah lagi dari akan pemurnian roh. Senior biasa mengumpulkan kekuatan supernatural sendiri dari naga dan menjadi murid pertama. Tentu masa depanmu sangat tak terbatas, tapi sayang sekali Senior dijebak. Meridianmu hancur dan energi spiritualmu hilang. Tetua Win bahkan mencabut gelar murid pertamamu dan menurunkan menjadi murid pelayan. Tapi, aku akan selalu menyemangatimu. Aku harap Senior bisa bangkit suatu hari nanti. Aku akan berbicara dengan Tetua Win dan menegakkan keadilan untukmu." Di sini guys, Rize sangat mengagumi MC kita ya, dan tentunya sangat baik ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Ketika Rize keluar untuk mendatangi Tetua Win, beberapa menit kemudian di sekitar tubuh Finn keluar energi listrik yang membuat MC kita terbangun teman-teman. Wah, sialan, aku selamat dari kesengsaraan guntur. Tidak, ini mungkin tubuhku. Jangan-jangan sisa jiwaku tidak ini yang melarikan diri merasuki tubuh ini. Di sini guys, MC kita memasuki tubuh seseorang yang bernama Finn, dan roh Finn tersebut masih tanda tanya ya teman-teman, karena penjelasannya nggak dimasukin di ceritanya ya. Jadi di sini MC kita sebut nama Finn aja ya, biar alur ceritanya tetap berlanjut teman-teman. Oke, Finn pun mulai bermeditasi. Ketika Finn bermeditasi, Finn berkata di dalam hatinya, "Aku adalah Finn Karsan, satu-satunya kultivator fisik agung di antaranya 9 penguasa di alam surgawi supernaturalku. Aku mengambil risiko dan mencoba melewati kesengsaraan untuk mencapai level yang lebih tinggi, tapi aku malah dibunuh oleh permaisuri agung dan pedang agung. Untungnya aku punya jiwa yang kuat sehingga bisa lolos dari kesengsaraan dan merasuki anak dengan tubuh yang terluka parah ini." Sekejap, Finn membuka mata dan berkata, "Kalau aku bisa menjadi penguasa, aku pasti bisa mencapai posisi penguasa lagi. Permaisuri agung, pedang agung, dan Raikor." Senior biasa mengumpulkan kekuatan supernatural sendiri dari naga dan berlatih seni pemurnian tubuh ini. Sayangnya, aku tetap nggak bisa mengumpulkan kekuatan supernatural di kehidupan ini. Apakah harus berjalan di jalan yang sama lagi? Tidak lama kemudian, keluar cahaya terang di mana ada bola kecil berwarna emas keluar dari perut MC kita dan membuat MC kita terkejut. Hah, apa ini? Apakah ini batu roh ilahi? Tubuh ini dilahirkan dengan kekuatan supernatural. Dengan senyum gembira, Finn berkata, "Kalau tebakanku benar, setelah aku mencapai pemurnian tubuh kuno tingkat 2, batu roh ilahi bisa dibangkitkan. Kekuatan supernatural yang aku dapatkan pasti berada di tingkat langit." Cerita pun berpindah, yang dimana kekuatan supernatural mirip dengan basis kultivasi. Mereka memiliki tempat tingkat, yaitu tingkat langit, bumi, gaib, dan dasar. Dan masing-masing tingkatan memiliki 16 tingkatan. Sangat sedikit orang yang lahir dengan kekuatan supernatural di medan energi mereka. Jadi setelah mereka menerobos di alam pemurnian roh, mereka akan memiliki 2 jenis kekuatan supernatural yang berbeda dan menjadi sangat tangguh. Cerita kembali lagi. Finn berkata,
Sembari aku hanya bertemu 5 orang yang punya bakat semacam ini, dan seluruh alam surgawi di kehidupan ini aku ditakdirkan untuk menjadi tak terkalahkan di alam surgawi. Riker, semoga kau bisa hidup dengan baik. Tunggu aku di alam surgawi. Ketika Finn mulai bermeditasi, ia mengumpulkan energinya dan mengasah kembali skill bela diri yang telah ia capai. Dan Finn berkata, di kehidupanku sebelumnya, aku butuh latihan untuk mencapai tingkat pertama. Orang lain mungkin gak bisa mencapai tingkat pertama dalam waktu 3-5 tahun. Tanpa kusangka, tubuhku di kehidupan ini akan punya bakat sebesar ini. Seni pemurnian tubuh kuno tingkat pertama sama kuatnya dengan alam badan tingkat ke-10. Ini luar biasa. Seketika seseorang datang dan mengatakan, "Pris, selamat sudah menjadi murid divisi internal," yang membuat Finn kaget dan berkata, ada orang di sini." Ternyata ada 5 orang pria yang seperguruan mereka mendatangi kediaman Finn dan berkata, tempat ini akan menjadi tempat kultivasi mulai sekarang. Orang kedua berkata, bukannya ini tempat tinggal senior Finn? Dan sosok pria berambut pendek, kita sebut aja si Ucok ya, berkata sambil tertawa, "Senior Finn, sepertinya kau harus memanggilnya junior. Kau mengasingkan diri selama beberapa tahun ini, jadi wajar kalau kau enggak tahu." Si Gondrong pun berkata, "Ternyata begitu." Dimana si Ucok dengan senyumnya menjawab dan menjelaskan bahwasannya Finn dijebak dan kehilangan basis kultivasinya. Tetua Win mendengarkannya keluar dari divisi internal dan menjadikannya murid pelayan. Seketika si Gondrong tertawa licik mendengarkan penjelasan teman seperjuangannya. Ia berkata, tanpa kusangka dia akan mengalami hari ini. Aku ingat waktu pertama kali aku datang ke sekte, dia pernah memarahiku. Jadi kita simpulkan bahwasannya teman-teman ya, si Gondrong dan Ucok ini memiliki niat jahat ya teman-teman terhadap MC kita. Oke, lanjut. Ucok pun membuka pintu kediaman Finn. Seketika itu juga si Gondrong berkata, kenapa aku masih di sini? Yang membuat Finn merasa jengkel melihat kedatangan mereka. Pergi kau. Aku tidak akan mengatakannya sekali lagi. Ucok pun marah dan membentak Finn. Ketika mendengarkan Finn menyuruhnya pergi, ia berkata, "Finn, Tetua Win sudah mencapai gelar murid divisi internalmu. Kau tidak berhak tinggal di sini. Beraninya kau memarahi kami. Kau sudah bosan hidup ya?" Setelah membentak Finn dengan suara yang cukup lantang, beberapa murid lain mendengar keributan yang telah terjadi. Beberapa murid pun berkata, "Ayo pergi. Ada yang berkelahi di sana." Siapa? Sepertinya senior Finn dan senior Bridge. Terlihat Finn dan kelima orang tersebut sudah berada di luar kediaman dan sudah banyak murid berdatangan melihat pertikaian mereka. Dan salah satu murid yang baru datang langsung berkata, Finn sudah bangun dari tempat tidurnya. Seketika beberapa menyatakan dan Hirwan melihat Finn terbangun, meriamnya hancur dan basis kultivasinya hilang. Dia sudah lumayan gila. Apa tetua menyembuhkannya? Itu nggak mungkin. Bahkan tetua sekte nggak bisa mengobati lukanya. Apalagi ketua. Barusan Carmen mengatakan kalau Finn telah memarahinya. Dulu Carmen selalu hormat dan nggak pernah berani memprovokasi Finn. Tapi hari ini ternyata anak ini sangat sombong dulunya. Dia nggak punya hubungan yang baik, yang membuat murid lain marah setelah mendengarkan perkataan murid-murid di sekitarnya, yang dimana Finn mengeluarkan wajah yang gelisah. Tidak lama dari itu, si Ucok berjalan dan mendekati Finn. Ia berkata, "Finn, kau hanyalah seorang pencundang. Apa kau masih berpikir kau satu dari 5 master terbaik di divisi internal?" Seketika di belakang Ucok, si Gondrong mulai memberikan kata semangat kepada Ucok, yang membuat Ucok semakin percaya diri untuk menghadapi MC kita ya teman-teman. Beberapa dari murid mulai mendukung keempat pembuat onar tersebut dan berkata, "Carmen, jangan terlalu kasar dan jangan bunuh Finn. Kalau enggak, gimana kita akan menyelesaikannya kepada Riz? Finn cuma masih murid pelayan teman-teman. Dia nggak pantas untuk Risa. Semua orang punya kesempatan untuk mengejarnya sekarang."
Ternyata guys, Risa adalah sosok idaman ya, disukai para pria. Ya emang Risa cantik teman-teman. Maklum, jadi perebutan para murid sekte tersebut. Oke, lanjut. Seorang murid berkata, kita sih nggak mungkin kalau mereka berempat masih punya kesempatan. Setahu waktu Risa baru datang ke sekte Awan Hijau 5 tahun yang lalu, dia bertemu seekor binatang buas di Gunung Vedran. Finn menyelamatkan dan terluka parah sampai harus terbaring selama 5 tahun. Finn pun berkata, Risa, sambil mengingat masa lalunya. Segmen berganti 10 tahun yang lalu. Risa berusia 10 tahun dan Finn berusia 13 tahun, yang dimana Risa menyatakan ingin menikah setelah dewasa ke Finn, mengajak MC kita memakan ikan hasil tangkapannya dan selalu memberikan motivasi dan semangat untuk menerobos alam pemurnian roh. Dan tentunya terakhir sangat romantis, yang dimana ya berpelukan di bawah pohon. Di sini kita bisa simpulkan teman-teman kalau emang Risa sangat menyukai MC yang emang tampan teman-teman, bucin sih. Oke, cerita berlanjut. Ucok pun berkata di dalam hatinya dengan semangat, kalau Risa mendengar aku mengalahkan Finn hari ini, dia akan kagum pada aku dan aku mungkin punya kesempatan untuk memenangkan hatinya. Buat Ucok langsung bergerak dan mengeluarkan pukulannya. Melihat mata MC kita dan sedikit senyum meremehkan, Finn berkata, oh, kau cari mati. Dalam sekejap, Finn langsung memukul Ucok sehingga Ucok terlempar ke belakang dan membentur tembok. Yang dimana saat itu juga membuat murid-murid kaget dan tidak percaya apa yang telah mereka lihat. Apa yang terjadi? Carmen dikalahkan? Bukankah basis kultivasi Finn menghilang? Apa dia pura-pura menghilangkan basis kultivasinya agar bisa memancing keluar orang yang menyerangnya? Ketika murid-murid mulai terdiam dan MC kita dengan wajah hasrat ingin membunuh mengatakan, apa kau penantang berikutnya? Seketika si Gondrong mulai ketakutan dan berkata, Finn, aku tidak ada hubungannya dengan ini. Si Gondrong pun bersujud. Aku tidak tahu apa-apa. Tidak lama dari itu, 3 orang senior pun datang menanyakan penyebab masalah ini. Ia berkata, siapa yang menyebabkan masalah? Kenapa kalian semua berkumpul di sini? Nah guys, ternyata yang barusan datang itu ya kakak dari Ucok teman-teman, yang bernama Gavin. Dan ketika itu di samping Gavin, seseorang murid junior berkata, senior Gavin, senior Ucok dilukai oleh Finn. Terlihat Gavin kaget dan menoleh ke kanan melihat adiknya sedang terluka. Apa? Carmen, meridiannya hancur dan medan energinya rusak. Meski dia sembuh, basis kultivasinya akan mundur beberapa tingkat. Seketika itu Gavin berdiri dan menunjuk Finn dengan amarahnya. Ia berkata lagi, Finn, kenapa kau begitu kasar? Kenapa kau begitu kejam dengan adikku? Yang membuat para murid mulai bergosip Gavin adalah kakaknya Carmen. Dia nggak akan melepaskan Finn begitu saja. Di sampingnya membalas, senior Finn pernah bertarung dengan senior Gavin sebelumnya, tapi mereka berakhir seri. Sekarang murka senior Gavin akan membantainya untuk menang. Dengan amarah yang sangat memuncak, Gavin membentak dan mengajak duel Finn. Beraninya kau menyakiti adikku? Di antara kita hanya satu orang yang bisa hidup hari ini. Seperti biasa ya guys ya, tetapan MC kita dengan wajah sombongnya berkata, hanya satu orang yang bisa hidup. Oke. Terlihat Gavin mengeluarkan energi yang sangat kuat hingga berbentuk gajah raksasa yang langsung mengarahkannya ke Finn. Pergilah ke neraka. Saat itu juga Finn langsung mengeluarkan teknik cakar penghancur tulang mengarah ke Gavin, di mana Finn mengarahkannya ke wajah Gavin, tetapi Gavin masih bisa menghindar. Yang dimana saat itu pula Finn berada di belakang Gavin. Dengan cepat ia mengunci lengan kiri dari Gavin yang membuat Gavin teriak kesakitan. Tidak berhenti saat itu juga, Finn langsung memberikan teknik pengunci yang begitu cepat sehingga tangan dan kaki Gavin terlipat teman-teman. Dengan senyumnya Finn mengatakan pertarungan telah selesai, yang membuat para murid yang menonton terkejut dengan berkata, teknik bela diri macam apa ini? Basis kultivasi Gavin dan Finn kan setingkat, tapi Gavin kalah
telak dengan dalam sekejap. Gavin pun mulai merasa kesakitan. Lama dari itu, si Ucok tersadar dan melihat kakaknya dalam kondisi terlipat berkata, "Kakak Gavin." Seketika, MC kita berkata dengan mudah dan wajah mengancam, "Aku ingat, kau bilang hanya satu orang yang bisa hidup." Dan saat itu pula, Gavin sangat ketakutan dan berkata, Jangan bunuh aku. Aku adalah murid divisi internal. Kalau kamu membunuhku, para tetua tidak akan melepaskanmu. Jangan bunuh aku. Aku akan memberitahumu sesuatu tentang Rize." Finn pun terkaget dan memberikan kesempatan Gavin untuk mengatakan sebenarnya. Tetapi ucapan Gavin membuat kesepakatan oleh Finn untuk tidak membunuhnya dan Gavin akan memberitahumu. Seketika Finn kesal dan mengeluarkan energi petir mirip Chidori di lengan kirinya. Ia berkata, "Aku tidak suka tawar-menawar, bersiaplah untuk mati." Karena Gavin mendapat ancaman, Gavin pun berkata, "Tunggu, aku akan memberitahumu sekarang. Ada banyak orang penting datang ke sini hari ini dan mengatakan mereka akan membawa Rize dengan mereka secepatnya sekarang." Yang dimana Finn terkejut setelah mendengarnya. "Apa?" Dengan wajah kesakitan, Gavin pun menjawab, "Aku tidak tahu detailnya, tapi para tetua dan tetua sekte sepertinya menghormati orang-orang ini." Dengan jawab panik, Finn berkata, "Aku akan menepati janjiku dan mengampunimu kali ini." Setelah itu, Finn pun dengan cepat mulai pergi menuju ke Rose. Finn berkata dalam hati, "Sepertinya ada beberapa rahasia yang Rose nggak katakan padaku. Jangan khawatir, Riz. Aku gak akan membiarkanmu terluka sebagai kultivator fisik yang agung." Dan saat itu Finn kaget menyadari aura di tubuhnya mengeluarkan asap hitam yang membuat tubuh ini punya keinginan terakhir sebelum menghilang. Tetapi Finn pun berkata, "Jangan khawatir, mulai sekarang aku adalah kau dan kau adalah aku."